Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
bagiku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan malam ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan dan urapi umat-Mu. Biar kebenaran firman-Mu menyegarkan roh kami dan kami memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, malam ini dalam kebaktian kesegaran rohani, saya akan memberikan tema mendengar dan melakukan. Lukas pasal yang ke-8 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Lukas 8 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian, mendengar menjadi aspek penting dalam sebuah relasi atau hubungan. Ketika seseorang bersedia mendengar, maka ia sudah menginvestasikan banyak hal di sana. Dia menyediakan waktu, membangun rasa hormat, terlebih lagi ada hati untuk belajar memahami lawan bicara. Edgar Watson Howe berkata, tidak seorang pun mau mendengarkan kita bicara kalau ia tidak tahu selanjutnya adalah gilirannya untuk berbicara. Artinya, di mana saja kita akan menemukan orang yang lebih senang berbicara daripada menjadi pendengar yang baik. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hukum membangun hubungan, bahwa lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Salomo dalam Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kalau kita mau mencermati, maka kita akan menemukan kebenaran bahwa kita tidak akan belajar apapun jika kita terus berbicara dan tidak memberi kesempatan orang lain berbicara. Setidaknya ada beberapa manfaat yang kita dapatkan kalau kita mau mengembangkan seni mendengar dengan baik. Yang pertama, dengan mendengar kita sedang mengembangkan kemampuan untuk menghormati orang lain atau sesama. Sikap menghormati tercermin ketika kita dengan baik mendengarkan orang yang berbicara dengan kita. Yang kedua, dengan mendengar kita membangun hubungan yang baik dengan sesama. Jika kita mampu menjadi pendengar yang baik, maka kita akan membangun hubungan yang akrab dengan banyak orang. Orang lain akan membuka diri karena ia menemukan orang yang dibutuhkannya, yaitu kita yang siap dan mau mendengar dengan baik. Yang ketiga, dengan mendengar kita sedang membantu sesama. Setidaknya, jika kita tidak mendapat manfaat untuk diri sendiri, kita sudah membantu sesama dengan memberi nasihat atau solusi yang dibutuhkan sesama kita. Nah, Tuhan Yesus berkata, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Penekanannya yang mendengar firman Allah dan melakukannya adalah orang yang terdekat dengan Yesus. Menarik ketika Yesus memakai istilah ibu dan saudara untuk menggambarkan sebuah kedekatan. Sejak terlahir ke dunia, kita akrab dengan kelembutan ibu dan keakraban bersama saudara. Artinya, keluarga inti adalah bagian terpenting, tidak terlupakan dan yang selalu ada bersama dengan kita. Tuhan mengakui kita sebagai anggota keluarga inti kalau kita mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Perhatikan, bukan hanya mendengar tapi melakukannya. Sebab banyak yang mendengar tapi sedikit yang melakukannya. Tidak guna berdoa berjam-jam, membaca firman Tuhan berjam-jam,
kalau kita tidak memiliki hati terbuka terhadap suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan saja tidak cukup, perlu ketaatan untuk melakukannya. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan sesungguhnya sedang menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Dan pengikut Kristus yang sejati adalah mereka yang memiliki telinga, mau mendengar, dan hati mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kita lihat kalau kita mendengar dan melakukan. Yunus pasal yang ketiga ayat 3 dan 4 berkata, "Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah." Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Bapak Ibu saudara perhatikan satu kalimat yang diucapkan oleh Yunus berdampak satu kota bertobat. Yunus mendapat perintah untuk mengingatkan orang Niniwe karena kejahatannya sudah sampai kepada Allah. Nah, mengapa setelah mendengar perintah Yunus itu tidak segera pergi ke Niniwe, tapi malah sengaja pergi ke Tarsis? Nahum mengakui dengan berkata, "Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman." Nahum menyebut Niniwe adalah kota penumpah darah. Niniwe juga merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel, karena bangsa Israel pernah ditawan dan diperlakukan dengan kejam oleh orang-orang Niniwe. Kenyataan itulah yang membuat Yunus membenci orang-orang Niniwe. Mungkin dalam hati Yunus bertanya-tanya, mengapa Allah menyelamatkan musuhnya? Sebab yang diharapkan Yunus, Allah menghukum bangsa Niniwe yang jahat dan bukan menyelamatkannya. Kalau kita jujur, ketika orang berbuat jahat kepada kita, kemudian orang itu mengalami musibah, sakit, hati kita bersuka cita, walau mungkin kita berkata, "Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan." Tapi dalam hati ya kita mungkin berkata, "Ya syukur, matilah situ," gitu ya. Itu penyebab mengapa Yunus dengan sengaja pergi jauh dari hadapan Tuhan. Yunus membeli tiket kapal, dan ketika kapal ditimpa angin ribut dan badai, Yunus bisa tidur nyenyak. Dari kitab Yunus kita bisa membaca, Yunus bersiap untuk melakukan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yaffo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara perhatikan di Yunus pasal 1 ayat yang ketiga, ada 2 kali kata jauh dari hadapan Tuhan. Sampai nahkoda kapal yang tidak mengenal Allah menyuruhnya berdoa, dan untuk meredakan badai yang datang dari Allah, mereka harus melemparkan Yunus ke laut. Sekarang, mengapa Tuhan memakai ikan untuk membuat Yunus bertobat? Alkitab memang tidak menulis alasannya, tetapi beberapa penafsir menghubungkan ini dengan data bahwa penduduk Niniwe saat itu adalah penduduk yang menganut budaya Asyur yang menyembah dewa-dewa, dan salah satunya adalah dewa Dagon alias dewa ikan. Bisa dibayangkan Yunus yang 3 hari berada di perut ikan lalu masuk ke kota Niniwe. Mungkin aroma ikan masih sangat kuat, dan mungkin juga telah tersebar kabar tentang bagaimana ikan besar telah memuntahkan seorang manusia, yaitu Yunus. Nah, di Niniwe, Yunus pun dicatat hanya mengucapkan satu kalimat, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Apakah bangsa Niniwe mengira Yunus jelmaan ikan utusan Dagon? Alkitab tidak mencatat. Tapi yang jelas nubuat Yunus ini ditanggapi atau direspon oleh penduduk Niniwe dengan segera dan serius. Pertobatan besar-besaran terjadi yang ditandai dengan perkabungan dan doa puasa dari raja hingga ternak mereka. Hebat. Perhatikan, Yunus tidak berteriak-teriak.
Yunus tidak berkhotbah berjam-jam atau berhari-hari, tapi hanya satu kalimat yang membuat satu kota bertobat, dan ini dahsyat. Penduduk Niniwe hanya mendengar satu kalimat dari Yunus, lalu mereka mengalami pertobatan yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan Yunus sendiri, bukankah justru kebalikannya? Yunus mendapat perintah langsung dari Allah agar ke Niniwe, tapi Yunus malah sengaja melarikan diri ke Tarsis. Dibutuhkan pengalaman 3 hari di dalam perut ikan untuk membuat Yunus sadar. Bahkan setelah Yunus dimuntahkan dari perut ikan pun, Yunus masih memerlukan perintah kedua dari Allah. Baru Yunus mungkin dengan berat hati berangkat ke Niniwe. Tentu saja bukan Yunus yang hebat, sehingga satu kalimat saja yang diucapkan membuat satu kota bertobat. Ya, pertobatan besar-besaran terjadi di Niniwe setelah Yunus menaati perintah Allah. Lebih dari 120.000 orang bertobat. Barangkali tidak ada KKR sesukses itu. Biasanya kalau kita menjadi pembicara, lalu mendengar kabar orang yang mendengar firman yang kita sampaikan bertobat, kita merasa senang. Tapi tidak begitu dengan Yunus. Setelah menyampaikan perintah Allah, Yunus justru keluar dari kota, menunggu apa yang akan terjadi. Mengapa begitu? Sebab Yunus memang tidak mengharapkan pertobatan orang-orang Niniwe. Yang diharapkan oleh Yunus adalah hukuman yang akan dialami oleh orang-orang Niniwe. Kita melihat kemarahan Yunus ditanggapi dengan tumbuhnya sebatang pohon jarak yang tumbuh hanya dalam semalam saja. Melihat pohon jarak yang meneduhkan, Yunus senang. Tapi keesokan harinya Tuhan membuat ulat menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ketika cuaca makin panas, Yunus kembali marah, bahkan ingin mati. Dan hal ini dipakai Allah untuk mengingatkan Yunus bagaimana Yunus marah karena kehilangan pohon jarak yang tumbuh secara ajaib, bahkan sampai kepingin mati. Allah mengingatkan sikap Yunus atas pohon jarak itu dan sikapnya kepada orang-orang Niniwe. Sudah jelas meskipun orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang jahat, tapi mereka lebih berharga daripada pohon jarak itu. Tidak diceritakan reaksi Yunus setelah itu, karena kisah ini ditutup dengan pernyataan Allah, titik. Yunus tidak bisa menerima kenyataan kalau karakter Tuhan yang baik juga dinikmati oleh bangsa yang jahat. Tuhan mengerti kondisi hati Yunus, karena itu untuk membuat Yunus mengerti hatinya, ia membandingkan kasihnya kepada Niniwe dengan kasih Yunus kepada pohon jarak yang menaunginya. Kalau Yunus bisa begitu mengasihi pohon jarak yang tidak ditanamnya dan hanya dekat dengannya dalam satu malam, apalagi Tuhan terhadap 120.000 orang Niniwe. Kita belajar 2 hal dari kitab Yunus. Yang pertama, Tuhan mengasihi semua manusia ciptaannya tanpa kecuali. Semua bangsa dan semua orang adalah objek kasihnya. Kedua, kita dapat juga menyaksikan besarnya kasih Tuhan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sepertinya kisah Yunus ini menggantung. Tapi sebenarnya penutup ini justru memberi pesan yang sangat dalam. Berapa banyak dari kita yang sering bersikap seperti Yunus, merasa mengenal dan melayani Allah, tapi tidak menyadari sifat Allah yang penuh kasih. Kita berharap orang jahat dihukum. Kita lupa pada kasihnya yang luar biasa, yang tidak menghendaki satu jiwa binasa. Allah mengingatkan Yunus lagi dengan berkata, bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Dan Yunus mendengar dan melakukan. Dari Yunus mendengar dan melakukan kita bisa menyimpulkan satu kalimat, satu kota bertobat. Tentu saja sekali lagi bukan karena Yunus yang hebat, sehingga satu kalimatnya membuat satu kota bertobat. Tapi Tuhan menepati janjinya. Dalam Markus 16 ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja
dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dan ini menunjukkan orang yang sudah kenal Allah dipakai secara luar biasa, belum tentu lebih taat dari orang yang hidup dalam dosa kemudian bertobat ketimbang Yunus yang sudah mengenal Allah. Kalau Yunus tidak kenal Allah, tidak mungkin ketika berada dalam perut ikan Yunus berdoa. Kita jangan seperti Yunus yang hatinya begitu keras. Jangan putus asa juga dalam mendoakan orang lain dan mengharapkan pertobatan seseorang. Lihat ketika orang Niniwe berbalik kepada Allah, Allah tidak jadi melakukan hukumannya. Kalau Tuhan menghendaki satu kalimat, satu kota bertobat karena ada kuasa Allah yang menyertainya. Sebab itu jangan pernah merasa bisa tanpa Tuhan. Dan jangan juga merasa tidak bisa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita mendengar, kita juga melakukannya. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang untuk membuat manusia mendengar kehendak Tuhan, Tuhan perlu memakai binatang. Contoh, Bileam ya, yang disuruh kepada Balak bin Sipor ketika keledai itu menyingkir sampai beberapa kali. Bileam marah dan Bileam berkata, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku tentulah kau kubunuh sekarang. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata kadang Allah perlu memakai binatang untuk berbicara kepada manusia. Bukan saja keledai kepada Bileam, tapi juga ayam yang menyadarkan Petrus ketika Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dari sini kita belajar ikan saja taat ketika mendengar perintah untuk menelan, untuk memuntahkan Yunus. Menelan. Yunus 1 ayat 17 berkata, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus 2 ayat yang ke-10 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kalau ikan bisa mendengar suara Tuhan dan taat untuk menelan, untuk memuntahkan Yunus, ikan bisa menyadarkan Petrus, keledai bisa menyadarkan Bileam. Masa kita kalah sama beberapa binatang ini? Kita berusaha memiliki hati yang taat ketika mendengar firman dan mau melakukannya, supaya kita bisa menyalurkan kasih Allah dan banyak orang diselamatkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar malam ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami, mengingatkan dan membangkitkan kami dari tidur rohani yang panjang. Untuk kami memiliki ketaatan di dalam kami mendengar kehendak Tuhan. Dan kami memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh makin berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa berkati semua orang yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan biar Roh Kudus penolong itu terus memampukan kami, menuntun kami langkah demi langkah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan biar Tuhan sendiri akan memberkati keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.